Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Lilin Pengharapan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melihat satu peristiwa secara parsial akan sangat berdampak bagi kehidupan kita. Kita bisa kehilangan pengharapan dan tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Hal ini terjadi kepada dua orang murid Yesus yang disebutkan di dalam bacaan kita tadi sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ketika mereka menghadapi realita kematian Yesus, mereka hilang harapan. Mimpi mereka hancur. Ketika sosok yang mereka harapkan akan membawa perubahan harus mati dengan cara yang tragis. Walaupun mereka sempat mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus, ternyata itu belum mampu membuat mereka bangkit dari keputusasaan mereka. Dikatakan mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus, artinya mereka kembali ke daerah asal mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus telah dikalahkan oleh penguasa dunia. Hidup mereka dikuasai oleh kekecewaan dan kesedihan. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, Yesus hadir. Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada mereka dan membuka pemahaman mereka kembali. Dan pertemuan mereka dengan Yesus membangkitkan pengharapan di dalam diri mereka. Yesus membukakan bahwa kematiannya bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan justru momen awal sebelum kemuliaannya dinyatakan. Mereka diajar untuk melihat lebih utuh rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Yesus hadir sebagai pribadi yang telah mengalahkan kuasa maut seperti yang telah dinyatakan. Sebagai manusia memang kita sering kali terbatas dalam melihat peristiwa dalam kehidupan kita, dan sayangnya dalam keterbatasan itu kita mengambil kesimpulan, dan seringkali kesimpulan itu adalah kesimpulan yang salah. Contohnya seperti ketika kita menghadapi pandemi COVID saat ini, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin kita tidak akan pernah paham mengapa ini terjadi, dan itu membuat kita kehilangan harapan. Kita berhenti hanya di dalam peristiwa ini, tetapi kita dibutakan. Ada satu pengharapan yang terus Tuhan berikan. Dia adalah pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari oleh karena itu di dalam kondisi ini kita mengizinkan Dia yang mengetahui segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, mengendalikan hidup kita. Dan janganlah biarkan ketakutan, keputusasaan menguasai kita. Karena kita tahu ada pribadi lain yang maha tahu dan berkuasa atas hidup ini. Oleh karena itu, biarlah kita boleh terus menaruh pengharapan di dalam Dia. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau meneguhkan kami kembali. Biar kami boleh terus menaruh harap kepada-Mu, terutama di dalam ketidakmengertian kami. Jangan biarkan kami fokus hanya di dalam satu peristiwa, tetapi kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Allah penguasa hidup kami, dan yang tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.